Persiapan ya lebih jaga stamina, terus ya kayak tahun-tahun sebelumnya aja sih sebenarnya persiapannya. Lebih ke nggak ada sih, biasa aja, maksudnya cuman excited aja nyambut bulan puasa tahun ini. Jadi kita sebelum puasa itu tetap harus mulai ngejaga daya tahan tubuh, asupan-asupan vitamin, terus makanan-makanannya juga mulai dipilih-pilih sih, lebih baik kayak yang lebih menyehatkan aja gitu. Kalau misalnya keluar tetap protokol kesehatan aja sih. Kalau misalnya biasanya sebelum pandemi kan kita ada kayak acara buka puasa bersama gitu kan, tarawih dan lain-lain. Paling kalaupun misalnya sudah diperbolehkan untuk kumpul dengan keluarga atau teman-teman ya tetap harus jaga jarak dan masker sih nomor satu. Kita telah memasuki detik-detik bulan Ramadan, bulan suci yang diwajibkan pada kita dan umat-umat terdahulu. Artinya, semua umat para nabi juga diwajibkan puasa. Tak sedikit ulama yang menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu itu sebenarnya sama dengan puasa yang diwajibkan kepada kita, umat Islam. Baik dari sisi hukum, kadar, maupun tata caranya, yaitu puasa Ramadan. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abbad bin Mansur dari Al-Hasan bahwasannya dia berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah mewajibkan puasa kepada setiap umat yang telah berlalu, sebagaimana diwajibkan kepada kita selama sebulan penuh." Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Puasa Ramadan telah diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kalian." Lalu, bagaimana cara berpuasanya? Apakah sama dengan puasa Ramadan seperti yang kita kenal sekarang? Tentang sifat dan tata cara puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat terdahulu, Imam At-Tabari menjelaskan, adapun umat sebelum kita, yaitu umat Nasrani, telah diwajibkan puasa Ramadan kepada mereka. Bila mereka ketiduran sebelum buka, maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum, serta tidak boleh berhubungan suami istri pada malam Ramadan. As-Suddi, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi berpendapat bahwasannya persamaan antara puasa umat terdahulu dengan puasa umat Islam tidak hanya pada ketentuan waktu dan kadarnya saja, akan tetapi juga terjadi pada tata caranya. Larangan makan, minum, dan bersenggama pada malam puasa setelah tidur malam sebenarnya juga berlaku pada masa awal diwajibkannya puasa Ramadan kepada kaum muslim, sampai akhirnya dihapus oleh Allah dan diganti dengan ayat, "Telah dihalalkan bagi kalian untuk bercampur senggama pada malam hari puasa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Kewajiban puasa Ramadan baru ditetapkan kepada umat Muhammad pada tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dengan demikian, Nabi SAW mengalami 9 kali bulan Ramadan. Dari 9 Ramadan ini, hanya satu yang berjumlah sempurna 30 hari, selainnya berjumlah 29 hari. Pada awalnya, puasa yang ditetapkan pada umat Muhammad SAW sama dengan puasanya umat terdahulu. Waktunya lebih panjang dari puasa sekarang dan tidak boleh berhubungan suami istri di malam hari. Karena durasinya yang panjang, pada suatu hari seorang Ansor bernama Qais bin Sirmah berpuasa. Sepanjang hari ia bekerja menggarap tanahnya. Setelah datang waktu berbuka, ia bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau memiliki makanan?" Istrinya berkata, "Tidak, tapi aku akan keluar mencarikan makanan untukmu." Ketika istrinya mencari makanan, Qais tertidur karena kelelahan. Saat istrinya datang dan melihatnya tidur, ia berkata, "Celaka engkau, apa kau tidur?" Maka Qais pun tidak makan, sehingga pada tengah hari berikutnya dia jatuh pingsan. Ketika hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Quran Surah Al-Baqarah
ayat 187. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa sebagian sahabat tidak dapat menahan nafsu hingga menyetubuhi istrinya setelah Isya. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka lalu mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat tersebut. Jadi ayat ini adalah bentuk pengampunan sekaligus rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Maka sejak itu kaum muslim mulai melaksanakan ibadah puasa seperti yang kita kenal saat ini.